Shalom, salam kamu spesial. Puji Tuhan, kita selalu dapat berjumpa kembali. Dan teristimewa kita bisa mendapatkan info-info terbaru yang dapat memberikan sukacita dan kita dapat memuji Tuhan. Dan malam ini saya ingin mengangkat satu topik, wow, dahsyat. Ustadz Munsir Sitamorang mengakui bahwa setiap tahun ada 2 juta orang murtad di Indonesia. Apakah firman Tuhan sedang digenapi? Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita bukan bersuka cita karena agama Kristen bertumbuh di Indonesia, tetapi kita bersuka cita karena orang boleh datang kepada Tuhan, orang boleh berpindah dari kegelapan kepada terang, orang boleh berpindah dari neraka kepada surga. Karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk lebih jelas kita menyaksikan apa yang dikatakan oleh Ustadz Munsir Sitamorang. Saya ambil potongan video dari channel Golden Gate Channel, ya, dan videonya cukup jelas. Mari kita saksikan bersama-sama. Kenapa kita adakan kajian ini? Berangkat dari data, Pak. 1 tahun sekarang di Indonesia yang murtad itu 2 juta orang. Awal merdeka kita sampai 1950, umat Islam 99% Muslim, sekarang tinggal sekitar 84%. Ya, pertumbuhan rumah ibadah lain itu 380%. Masjid itu cuma 180%. Contoh di Bolak Mangondo, Islam 85%, masjid cuma 100, gereja 500. Al-Quran semakin ditinggal, liberalisasi berpikir di mana-mana. Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah kita menyaksikan potongan video yang saya ambil dari Golden Gate Channel, kita bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi, bukan karena jumlah Kristen bertambah, tidak. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengasihi bangsa kita Indonesia. Kita terus perlu berdoa supaya ada banyak orang diselamatkan. Bukan untuk kebanggaan jumlah atau kelompok, tapi teristimewa agar mereka dapat diselamatkan oleh Tuhan. Dan waktu saya melihat video ini, Tuhan membawa pikiran saya kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan kita belajar. Ada 2 hal yang kita bisa belajar. Yang pertama, orang percaya atau gereja Tuhan akan ditinggikan. Mari kita lihat dalam Yesaya, kitab Yesaya pasal 2 ayat yang kedua. Kitab Yesaya pasal 2 ayat yang kedua, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah nubuatan tentang akhir zaman, ya, yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dan dia berbicara tentang satu kebenaran di sini yang kita bisa perhatikan, bahwa akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Nah, ini berbicara tentang gereja Tuhan. Dan kita sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa gereja Tuhan itu bukan saja, ya, gedung, tapi itu bicara tentang orang percaya. Kita percaya bahwa saya dan saudara sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan itu akan ditinggikan. Ya, gereja akan menjadi pusat di mana orang akan datang untuk mencari kebenaran. Gereja akan menjadi pusat di mana orang akan melihat kemuliaan Tuhan. Karena itu kita perlu berdoa buat
gereja Tuhan, buat orang percaya, gereja sebagai lembaga maupun orang Kristen, supaya Tuhan akan mengangkat orang percaya. Tuhan akan meninggikan orang percaya. Tuhan akan menjadikan orang percaya menjadi kesaksian, menjadi tanda dan alamat, supaya banyak orang boleh percaya kepada Tuhan. Ya, karena itu yang Tuhan inginkan. Ya, dengan orang percaya, dengan gereja Tuhan ditinggikan, orang akan berduyun-duyun datang. Nah, itu hal yang kedua yang kita bisa belajar. Di dalam yang kedua yang kita bisa belajar adalah Injil akan diberitakan dan bangsa-bangsa akan datang kepada Tuhan. Yesaya 2 ayat yang ketiga. Yesaya pasal 2 ayat yang ketiga. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Nah, ini adalah suatu janji Tuhan yang luar biasa, bahwa Injil akan diberitakan. Ya, dan orang-orang akan datang, bangsa-bangsa, suku-suku bangsa. Dan kita bisa melihat, kita bersyukur sekali lagi, bukan untuk kebanggaan jumlah, tetapi kita bersyukur ada orang Aceh, ada orang Padang, ada orang Minang, ada orang Sunda, ya, ada orang Madura, ada orang Makassar yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Injil sudah diberitakan dan mereka akan datang kepada Tuhan. Waktu saya merenungkan ayat ini, saudara, saya melihat ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sedang kerjakan sekarang. Kenapa? Tuhan sedang memakai media sosial. Tuhan sedang memakai media yaitu YouTube, ya, untuk Injil diberitakan. Dulu, ya, ada tembok yang menghalangi. Orang mau memberitakan Injil kepada suku tertentu penuh dengan bahaya, penuh dengan ketakutan. Tetapi sekarang tidak ada lagi tembok pembatas. Dan orang yang ingin mencari kebenaran, mungkin mereka beragama lain. Dan mereka takut kalau ketahuan mereka mendengarkan khotbah atau membaca Alkitab. Sekarang Alkitab pun kita bisa download di handphone kita. Ya, nah, orang bisa ada di kamar dan dia mendengarkan khotbah. Dan ini penting. Kenapa ini penting, Bapak Ibu Saudara? Karena media sedang Tuhan pakai. Dan saya sebagai pendeta yang aktif di YouTube, saya mendorong, ya, teman-teman hamba Tuhan, teman-teman anak Tuhan, coba usahakan untuk bisa membuat channel dan sampaikan khotbah-khotbah saudara, sampaikan pesan-pesan pemberitaan Injil saudara, supaya ada banyak orang boleh diselamatkan. Kenapa? Karena Tuhan sedang memakai media ini, ya. Tuhan sedang memakai media ini supaya kita dapat memberitakan Injil buat banyak orang. Karena saya sendiri pernah melihat ada lagu rohani yang cukup booming, dan waktu saya membaca komen-komen, saya sangat-sangat diberkati. Karena ada orang beragama lain, dia berkata bahwa saya beragama lain, saya Muslim, tapi saya sangat diberkati dengan pujian ini. Nah, saya percaya karena Tuhan memakai sekarang media ini, sehingga orang tidak bisa lagi dihalangi, tidak lagi bisa dibatasi. Injil tidak bisa lagi dibatasi. Orang akan mendengarkan Injil. Karena itu mari sekali lagi kita dorong kita semua hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, buatlah channel-channel, baik itu khotbah maupun lagu-lagu rohani, nyanyikan puji Tuhan lewat channel-channel itu, sehingga lewat channel itu ada banyak orang yang akan mendengarkan. Karena sekarang tidak ada lagi tembok pembatas. Nah, yang kedua yang saya mendorong teman-teman semua orang Kristen, ya, saudara, ini penting, ya. Kenapa ini penting? Karena saudara harusnya menjadi pribadi yang mendukung pemberitaan Injil. Mungkin engkau tidak bisa membuat channel, tapi dengan engkau mendukung, engkau juga sedang memberitakan Injil. Kenapa saya katakan itu? Karena saya lihat di channel-channel Muslim, ya, seringkali ada pendeta yang mu'alaf, itu selalu mereka memberi komen, kita harus mendukung channel ini, karena channel ini sedang memberikan dakwah, ya, menyampaikan kebenaran, supaya banyak orang bisa masuk kepada agama Islam.
Saya merasa bahwa sebagai orang Kristen harusnya kita juga, ya. Karena itu saya mendorong orang-orang Kristen yang menonton video ini. Setiap kali engkau menonton suatu video, dan engkau bisa lakukan, dan engkau bisa memberikan komen, engkau memberikan subscribe buat channel itu, supaya channel itu terus berkembang. Engkau mendukung channel itu, engkau membagi video itu, engkau sedang memberitakan Injil. Kita ingat akan satu prinsip di dalam Alkitab, ya, bahwa kalau itu diambil dari prinsip perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, orang yang pergi berperang, ya, bukan berarti kekristenan mendukung peperangan, tidak. Tapi itu adalah satu gambaran. Orang yang pergi berperang dan dia mendapatkan jarahan, dan orang yang menunggu, menjaga barang-barang, menyiapkan makanan. Waktu orang itu pulang, kalau dia mendapatkan jarahan, misalnya ada 2 domba yang didapat, maka dia harus membagi dengan penjaga. Dia mendapatkan 1 dan penjaga barang-barang mendapatkan 1. Kenapa? Karena memang itu prinsip. Nah, prinsip itu juga dalam pemberitaan Injil. Mungkin engkau tidak bisa membuat channel, mungkin engkau tidak bisa memberitakan Injil, tapi engkau dapat mendukung channel-channel Kristen dengan melakukan apa yang bisa membuat channel itu berkembang, maka engkau juga akan mendapatkan upah. Karena dengan channel itu, misalnya engkau membagikan video, contohnya video khotbah saya, engkau bagikan kepada orang, orang mendengar, orang itu diselamatkan. Misalnya ada 2 jiwa yang diselamatkan, engkau yang membagi, engkau mendapatkan 1 upahnya, dan saya yang menyampaikan khotbah, saya mendapatkan 1. Kita sama-sama, ya, memberitakan Injil dengan media yang Tuhan sedang pakai. Saya percaya ini adalah akhir zaman, ini kesempatan untuk kita memberitakan Injil. Karena itu sekali lagi, dukung channel-channel Kristen supaya terus berkembang. Kalau engkau yang belum punya channel, buat channel, sehingga engkau juga dapat menjadi berkat besar bagi banyak orang. Karena saya percaya ini yang Tuhan inginkan di akhir zaman. Kita semua dapat memberitakan Injil, sehingga Indonesia dapat dimenangkan bagi Kristus, dunia dapat dimenangkan bagi Kristus, banyak orang yang tidak percaya dapat dimenangkan bagi Kristus. Sekali lagi saya ingin ingatkan, bukan untuk kebanggaan bahwa Kristen lebih banyak, tidak. Tapi orang boleh mengenal Tuhan, boleh bertobat dan percaya kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati dengan video ini. Jangan lupa, kalau engkau diberkati, jangan lupa engkau memberikan like, subscribe. Ingat bahwa subscribe itu gratis. Tadi saya sudah bilang, dengan engkau memberikan subscribe, engkau sedang mendukung channel ini terus berkembang. Jangan lupa engkau memberi komen yang sopan dan membangun, dan engkau menekan lonceng sehingga setiap kali saya upload video, engkau bisa mendapatkan notifikasi dari video yang saya upload. Dan sekali lagi saya ingin mendorong saudara, bagikan video ini di grup-grup WA, di grup Facebook, di grup Telegram, sehingga ada banyak orang, bahkan mungkin di Facebookmu secara pribadi, sehingga banyak orang yang menjadi anggota dari Facebookmu, dia boleh diberkati. Saya percaya Tuhan pasti memberkati engkau yang sedang menyaksikan video ini. Shalom.